warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas berkenan untuk mengikuti kegiatan di siang hari ini. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu materi yang saya telah mengikuti modul yang sangat bagus untuk kita aplikasikan di sekolah kita. Namun sebelum itu, saya mau tanya dulu saja, masih bersemangatkah siang hari ini? Insya Allah dalam 60 menit ke depan bersama dengan saya. Mohon izinkan saya untuk main dulu sebentar di depan. Saya adalah Erini Purwaningsih, guru dari SD Al-Falah Surabaya, teman ustadz semua. Saya adalah ibu dari 2 orang anak, merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari kota Surabaya ke-83. Fasilitator saya bernama Ibu Munafiah dan pengajar praktik saya bernama Ibu Erita Sumariani. Nah, berikutnya Ustadz dan Ustadzah, monggo berpasangan menjadi pasangan. Ustadz dengan Ustadz, monggo. Ustadz dengan Ustadz aja. Ustadz dengan Ustadzah. Salah satu dari Ustadz atau Ustadzah, monggo mengepalkan tangan. Sementara yang satunya berusaha untuk membuat kepalan tangan tersebut terbuka. Waktunya hanya 30 detik. Salah satu mengepal, salah satu berusaha untuk entah membujuk, entah menghardik, entah memberi iming-iming supaya terbuka. Itu nggih, waktunya 30 detik mulai dari sekarang. Di dalam adalah sesuatu yang berharga. Diberikan 20.000. 10 detik lagi. 10. Yang depan. Ulangan. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Saya tanya dulu, siapakah tadi kelompok yang kepalan tangannya, pasangan manakah yang kelompok kepalan tangannya terbuka? Maaf. Tadi kita awalnya. Oh, awalnya. Kemudian dinamis. Oh, diberikan kembali. Bagaimana? Nanti yang kedua sudah terlanjur, sudah bisa. Oke, sudah naik karena tadi sudah terlanjur. Mengapa ketemuannya sudah? Oh, karena beliau jujur. Ustazah Naila, mengapa Anda tidak jujur seperti Ustazah Naila? Tapi saya jujur, saya bilang langsung ya saya. Karena juga gini. Baik, Ustazah Naila, mengapa tadi mau membuka tangannya kepada Ustazah Suraya? Sudah dapat dalam suatu raga, cuma dibukanya terus ya, dengan mau, Anda mau dibuka, meskipun dengan tenaga yang keras. Apakah tenaga Anda tidak keras juga untuk mempertahankannya? Sudah. Seperti bahasanya. Baik, bagaimana dengan Ustaz yang tadi mempunyai dengan mengiming-imingi berapa 20.000? Saya tadi bulan minta yang 100.000.
Oh, begitu. Padahal di sini ada apa, Ustaz? Ustazah tadi sudah berhasil membuka, belum Sadarati dan Sadarati. Saya. Oh, masih tetap menggenggam. Mengapa Ustazah masih tetap menggenggamnya? Karena itu adalah curahan-curahan hatinya anak-anak kelas 5. Saya tidak boleh membacakan. Oh, ya. Terima kasih. Sesuatu yang berarti itu. Oh, sekarang dibalik. Subhanallah. Ustaz tidak terima. Ustaz, mengapa tadi Ustaz berusaha untuk memberikan sesuatu agar kepalan tangan dari Ustaz Wildan terbuka? Awalnya enggak saya minta, cuman kalau orang baik ini, kalau sekalipun itu baik diberikan. Baik, kita ada minta dan kita ada apakah itu berhasil tadi membuka? Dari yang ke jadi ini gak dan buka gak terus kami sini. Oh, begitu dikit-dikit, begitu dirayu betul ya? Rayuannya kurang maut. Baik, apapun alasannya, sebetulnya yang bisa membuka atau menutup itu bukan teman kita, melainkan diri kita sendiri. Kalau Sadanai tadi mau membuka, ya karena memang Sadanai mau diajak, dirayu oleh Ustazah Suraya. Apapun itu pasti punya alasan seperti tadi. Karena kalau orang baik itu ya langsung diberikan. Kalau yang tadi ini kan curahan anak-anak. Baik, saya lanjutkan dulu Ustazah dan Ustadz. Permainan tadi sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini guru itu bisa mengontrol murid, ternyata tidak bisa. Sebetulnya tidak bisa, ya muridlah yang mau dikontrol oleh guru, bukan kemudian oh aku pinter, guru ini seorang guru gitu. Aku bisa menguasai murid-muridnya karena memang murid-murid pada saat itu sedang mau dikuasai, membuka hatinya untuk ustadz dan untuk para guru. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Kalau saya memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang positif itu pasti bermanfaat, ternyata belum tentu, tidak selalu. Nanti akan kita bahas, gitu. Salah satunya termasuk tentang penghargaan. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya, kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Semakin orang bertempa, itu akan membuat dia semakin terkontrol. Begitu. Ternyata juga salah. Dan terakhir, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Saya memaksa anak, saya memaksa putra-putri saya, itu salah. Jadi orang dewasa tetap tidak punya hak sebetulnya untuk memaksa. Karena siswa dalam hal ini murid itu punya kemerdekaan sendiri. Nah, lalu disiplin yang selama ini salah satu budaya di sekolah itu sebetulnya adalah bentuk kontrol diri. Jadi disiplin itu bukan peraturan, merupakan bentuk kontrol diri. Belajar untuk mengontrol diri kita sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Dan tujuan mulia itu mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai kebaikan yang universal. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila, karena memang kita di dunia pendidikan. Jadi nilai kebaikan yang tadi, nilai kebaikan sebagai acuan kontrol dirinya, aku baik tidak ya? Ini merupakan hal yang baik atau tidak ya? Kalau di dunia pendidikan, salah satunya melalui kontrolnya melalui profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan semua turunan-turunannya. Turunannya itu berarti kalau beriman, bertakwa kepada Tuhan itu ya kepada sesama, ya kepada lingkungan, bagaimana kita peduli pada tumbuhan, makhluk hidup yang lain, demikian. Lalu yang tadi kita lakukan, mengapa sih mau melakukan sesuatu, mengapa Ustadz dan Ustadzah berkenan ke sini, itu sebetulnya
didasari atas 3 motivasi. Bisa jadi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, nanti kalau aku tidak melakukan itu, aku akan dihukum. Sama, anak-anak juga seperti itu, siswa juga seperti itu. Kalau tidak melakukan itu, aku nanti pasti akan tidak nyaman, aku akan dihukum. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Termasuk ada bintang, termasuk ada checklist. Nah, itu adalah motivasi yang kedua. Itu adalah motivasi perilaku yang kedua. Artinya masih ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan seharusnya kita sudah sampai pada motivasi yang ketiga, yakni menjadi orang yang betul-betul kita inginkan. Meskipun tidak ada imbalan, meskipun tidak ada hukuman, ya aku melakukan itu karena aku ingin diriku menjadi orang yang baik sesuai dengan nilai kebaikan tadi. Kalau di siswa berarti sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oh, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke sini karena ingin menjadi orang yang lebih baik. Matur nuwun saudara-saudara. Nah, berikutnya ini adalah ilustrasi apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau tadi sebelumnya orang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ternyata ada kata-kata yang lain selain hukuman, yaitu konsekuensi. Enggak dihukum kok, tapi ada konsekuensi. Lalu bedanya apa sih? Kalau hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Lalu biasanya kalau hukuman itu berupa fisik, berupa psikis, contohnya murid disakiti baik itu melalui verbal atau perbuatan. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Siapa yang bersepakat? Ya guru dan murid. Murid tahu kalau aku melanggar, nanti aku pasti akan ini. Karena sudah ada kesepakatannya. Murid dibuat tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Sekarang kita akan coba, guys. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1. Nomor 1, saudara-saudara. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ustazah, saya ulangi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman jika tiba-tiba langsung ada yang dilihat konsekuensi ketika di peraturan sekolah ada. Oh, oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Ya, dilihat dari ini ya, karena kita tidak tahu latar belakangnya ya. Iya, konsekuensi. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan, ya berarti dia termasuk hukuman. Yang kedua, Ustaz dan Ustaz membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia membuat coretan, lalu disuruh untuk menghapus, membersihkan. Hukuman atau konsekuensi? Tidak nyamannya dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang pendek? Kalau pendek berarti konsekuensi, Ustaz. Oh, Ustaz nanti tidak menerima. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Push up-nya 15 kali. Jadi lumayan memberatkan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensi Kak. Alhamdulillah sudah mulai mengerucut, nggih. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman Kak.
Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kan? Kita lihat. Oke. Nomor 7, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Bisa dan satu saja pernah mengalaminya. Nomor 7. Pernah. Angkat kaki. Hukuman. Oke, hukuman. Terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat. Iya, belum selesai. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran secara lain. Mengapa Ustaz? Konsekuensi. Hukuman Panas banget akibatnya. Oke, karena ini tidak lama ya. Jadi hanya 10 menit itu pun sesuai dengan karena terlambatnya tadi juga 10 menit G. Itu termasuk konsekuensi. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu saudara saudara. Yang mulai hebat, tidak sampai 30 tidak sampai 60 menit sepertinya sudah langsung pinter nih. Kita orang pilihan. Alhamdulillah kita orang pilihan. Nah, berikutnya Alfikon ini mengemukakan baik penghargaan. Ternyata baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu juga tidak baik, sebaliknya memberikan penghargaan itu ternyata juga tidak baik karena tidak atas keinginan sendiri. Karena tadi motivasinya tadi karena hukuman atau karena penghargaan atau karena nilai kebaikan. Nah, karena tindakan belajar itu sendiri ketika seseorang siswa melakukan kesalahan, sebetulnya itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Meskipun masih salah gitu ya, itu penghargaan yang sesungguhnya. Ketika mereka belajar melakukan kesalahan lalu tahu, oh iya salahku di sini ya. Atau ketika anak kecil tidak bisa membaca, kemudian B, A, dia bisa merangkai menjadi B. Nah, di dalam otaknya itu langsung celing, oh, aku bisa ya, dan itu penghargaan sesungguhnya. Jadi ketika anak belajar, murid belajar, sebetulnya dia sudah menghargai dirinya sendiri. Nah, pernyataan dari hasil pengamatan PON tadi selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang karena yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek diberi penghargaan, diberi sesuatu, diberi hadiah, senang dia. Tapi lama kelamaan, ya dapatnya itu saja. Aku sudah tahu Pak, pasti hadiahnya ini Us. Aku sudah tahu Pak, pasti hadiahnya alat tulis Us. Aku sudah punya sendiri di rumah. Lama kelamaan tidak lagi menjadi sebuah keinginan, sebuah semangat. Karena memang ada hal lain bukan dari dirinya sendiri. Lalu penghargaan itu juga tidak efektif sama seperti tadi. Penghargaan bisa merusak hubungan. Aku sudah yakin pasti bukan aku yang akan menerima reward pembiasaan Islami. Pasti kalau enggak ini. Kok tahu? Ya biasanya karena biasanya pinter, karena biasanya sholatnya rajin. Jadi dia sudah mengukur dirinya sendiri dan itu sebetulnya merusak hubungan, baik hubungan terhadap teman nanti jadi tidak enak maupun hubungan pada ustadz dan ustadzah karena kurang percaya kepada ustadz dan ustadzah bahwa ustadz nanti akan memilih kamu kok. Nah itu tidak percaya karena dia sudah tidak mempercayai dirinya sendiri. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas yang awalnya bersemangat tadi kemudian lama-lama tidak bersemangat. Penghargaan mematikan kreativitas karena ketika sudah aku ini sudah selesai dan diberi penghargaan, ya sudah dia tidak berusaha untuk mencapai yang lebih tinggi lagi karena sudah selesai dianggapnya ketika diberi hadiah finish selesai tugasnya. Jadi kurang kreatif. Lalu penghargaan itu menghukum, seperti tadi. Jadi kalau kita sudah memberi penghargaan lalu rusak hubungan pertemanan itu seperti menghukum sebetulnya kalau untuk anak-anak. Dan yang terbaik harusnya semua itu berdasarkan motivasi dari dalam diri. Seperti tadi tiga motivasi perilaku. Nah, seorang anak
melakukan sesuatu itu sebetulnya berdasarkan kebutuhannya. Kalau dia kebutuhannya sudah terpenuhi, insya Allah dia akan melakukan hal yang baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi siswa kalau sudah bersifat maksudnya makanannya, pakaiannya, rumahnya sudah terpenuhi, itu insya Allah dia lebih nyaman. Mau belajar itu nyaman. Tidak mungkin seorang anak yang belum sarapan atau misalkan pakaiannya sedang dicuci, sedang kotor atau rumahnya sedang tidak baik-baik saja, dia bisa nyaman belajar di sekolah, tidak mungkin seperti itu karena itu merupakan kebutuhan dasar yang utama, bertahan hidup. Termasuk ustadzah kebutuhan biologis sebagai bagian proses reproduksi dan kebutuhan psikologis akan merasa aman. Aku aman juga ya nanti kalau di sekolah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Lalu siswa maupun kita sebetulnya juga ini yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Secara tidak kita sadari, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, itu juga kebutuhan. Aku tidak diakui dalam pertemanan ini. Nah, itu sebetulnya meskipun tampak baik-baik saja, tapi itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi karena manusia harusnya berkasih sayang dan merasa diterima. Lalu kebebasan. Jadi kalau kita ke siswa meliputi kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, lalu mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, biasanya siswanya ini perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain. Jadi kalau ada siswa yang kemudian tidak suka duduk tenang pada pelajaran tertentu, mungkin ada hal lain yang diinginkan, dia ingin bebas, tapi tidak tahu caranya bagaimana sehingga membuat ulah di kelas. Salah satu contohnya. Lalu kesenangan, waktunya istirahat disuruh masuk. Ya menjadi tidak enak pada saat belajar karena perasaan senangnya, perasaan ingin bermainnya dan tertawanya dikurangi. Lalu yang terakhir, manusia itu juga butuh penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, memiliki harga diri, itu termasuk penguasaan dan manusia membutuhkan itu. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kalau kita hubungkan di kelas, itu kita bisa masuk pada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini biasanya ustadz dan ustadzah itu pada saat awal tahun ajaran baru, mohon maaf, itu membacakan aturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, kalau aturan sekolah, tata tertib sekolah, itu sifatnya hampir sama seperti hukuman tadi dulu, karena hanya dari satu arah, siswanya tidak diberitahu. Nah, tapi kalau keyakinan sekolah atau kelas ini kadang-kadang juga bisa disebut dengan kesepakatan, bahasa sederhananya kesepakatan kelas, itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci, lebih konkret, lalu berupa pernyataan secara umum atau universal, dibuat dalam bentuk positif. Biasanya tidak ada kata tidak atau jangan, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, lalu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak perlu jauh-jauh yang kamu harus begini. Yang dapat diterapkan saja, yang perlu dituliskan atau yang perlu disepakati. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, semua warga kelas ikut berkontribusi melalui curah pendapat. Ini yang pernah saya lakukan adalah kesepakatan belajar di kelas 4B karena memang masih kelas 4, jadi kata-katanya memang agak-agak mirip dengan peraturan. Contohnya ini masuk kelas tepat waktu, memperhatikan saat guru memberi penjelasan. Ini saking banyaknya, harusnya dipersingkat gitu. Saking banyaknya karena sangat kecil, pada saat itu anak-anak menuliskannya. Izin kepada guru sebelum keluar kelas, lalu menjaga fasilitas kelas, memastikan bangku, dinding, meja, papan tulis, loker, dan lantai dalam keadaan bersih, meletakkan sepatu dan sandal di tempatnya, membuang sampah di tempatnya,
sayang kepada teman. Nah, ini yang penting, sayang kepada teman. Lalu sebelum pulang merapikan meja dan kursi, terakhir melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Insya Allah Ustaz dan Ustazah sudah pernah melakukan ini semua. Sayangnya saat itu mungkin belum mengenal kata-kata kesepakatan, oke? Jadi masih aturan, padahal itu sudah bisa disebut kesepakatan. Berikutnya, ini adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang pernah saya lakukan di kelas Ustaz dan Ustazah. Jadi diskusinya panjang sekali. Kalau kita bersih, itu apa yang bisa kita lakukan? Oh, kelas bisa nyaman, kita bisa nyaman belajar. Ini saya tulis namanya. Di situ Jasmine yang memberikan pendapat. Kemudian kalau kita bersih, nyaman dilihat, enak dirasakan. Waktu itu Rena yang menjawab. Kemudian kalau kita bersih, kita bisa sehat. Itu kata Keiko. Kita bisa sehat, Tausa. Begitu kata Ferin. Ini sengaja saya tuliskan karena ternyata dengan dituliskan ini, sadar-sadar, itu senang anaknya. Oh, aku ikut ya, ikut berperan di sini. Tidak ada kuman. Kalau kita bersih tidak ada kuman, begitu kata Mahira. Kalau kita perlu rapi, karena apa? Karena nyaman dilihat. Ini Jasmine yang mungkin karena biasa ini bersemangat, oh aku ditulis yang nomor pertama, dia akhirnya terpacu untuk memberikan pendapatnya. Padahal saya juga tidak memberi apa-apa loh, tidak memberi permen, tidak memberi apa-apa. Kemudian kita perlu rapi karena teratur, itu kata Mahira. Nah, dari sini saya tarik. Lalu apa nak yang perlu kita lakukan? Oh, kita harus membersihkan ini. Contohnya membersihkan lantai, meja, laci, loker, rak buku, papan tulis, meja guru. Lalu kalau rapi apa yang kita lakukan? Meluruskan meja, kursi, mukena, rak buku, loker, meja guru. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus sayang kepada teman, ramah, baik, menghargai atau menerima, menghormati serta peduli. Ini yang sudah pernah saya buat di kelas. Nah, kalau tadi dari keyakinan kelas ternyata kok masih ada yang melanggar, apa yang harusnya kita lakukan? Kita sebetulnya bisa berada di 5 posisi. Yang pertama, posisi penghukum. Nanti monggo saling berkaca, Ustaz dan Ustazah. Saya berada di posisi yang manakah selama ini? Posisi penghukumkah? Posisi pemberi rasa bersalahkah? Posisi teman? Posisi pemantau atau posisi manajer? Yuk. Manajer. Mantap, keren. Posisi penghukum, dilihat dari gambarnya saja. Menggunakan hukuman fisik. Saya yang bukan. Maupun verbal. Masya Allah, Ustaz yang 2 anak itu. Ustaz mengingat masa lalu. Insya Allah. Astagfirullah. Semoga ilmunya tetap bermanfaat Ustaz. Amin. Apapun yang pernah kita terima di masa lalu, mohon dimaafkan. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu perlu sistem yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nada suaranya tinggi. Oh, bukan saya. Kemudian nada suara tinggi. Bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk menghardik. Hasilnya mungkin siswa langsung tertib. Tapi kemungkinan murid itu masih memendam marah dan bersifat agresif, dan justru bersifat agresif. Karena setelah dia kembali duduk, dia akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya, bahkan mungkin kalau yang lebih ekstrim dicontohkan itu ya, keluar pada saat pulang itu kemudian mendekati sepeda motor ustadz-ustadznya gurunya, lalu semoga tidak seperti itu. Karena memendam, sebetulnya dia mau melakukan sesuatu tapi tidak berdaya. Nah, apakah kita di nomor 2, pemberi rasa bersalah, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri? Ini kadang-kadang saya pernah merasa di sini sepertinya. Nada suaranya memelas. Oh iya. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian lesu. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, merasa menjadi orang gagal, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala ini lebih berbahaya ternyata. Karena emosinya betul-betul tertanam rapat, dia tidak bisa berontak, kalau tadi kan dia masih bisa coret-coret dengan agresif. Dia menahan itu, menahannya lagi. Tapi ketika tiba-tiba meletus amarahnya, itu bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau orang bisa melihat orangnya itu biasanya baik saja, tapi mengapa kemudian langsung meledak? Mungkin karena selama ini secara lingkungannya ditekan, dia menjadi orang yang merasa bersalah, karena tertumpuk terus menjadikan dia tidak enak, dan ketika marah langsung meletus. Yang ketiga, posisi teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Rasa senang dan akrab dengan guru, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ini anak hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau orang lain yang menyuruh, dia tidak akan mau karena bukan temanku. Begitu. Apakah kemudian kita di posisi keempat, pemantau? Memantau itu artinya mengawasi, selalu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Tadi kan sudah disepakati ya, konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Menggunakan stiker. Ayo, mana nih stiker? Menggunakan stiker, kemudian menggunakan strip, catatan, daftar cek, buku kontrol. Posisi yang memantau, hasilnya murid paham bahwa dia akan memahami konsekuensi, dia akan melakukan konsekuensi bila melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak marah, juga tidak membuat murid merasa bersalah, tapi murid dibuat tidak nyaman. Nah, guru, masalahnya ini, guru harus selalu memantau murid tersebut untuk menjalankan konsekuensinya, karena dia tidak bisa ditinggal sendiri. Karena masih berdasarkan, oh ada orang ya, ada yang memantau ya. Kalau tidak ada yang memantau, dia bisa lepas. Nah, terakhir, yang tadi, oh aku manajer. Semoga bisa seperti ini ya Ustaz dan Ustazah. Amin. Guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri, diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi kalau ada anak yang nakal misalkan, ini kita lihat dulu dia kekurangannya gimana sih dari 5 kebutuhan dasar tadi. Oh mungkin dia merasa sedang diambil kesenangannya. Oh dia merasa ini bebas. Oh dia ternyata kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi, perutnya lapar sehingga dia berontak. Nah, dianalisis dulu kebutuhan mana yang tidak seimbang. Baru setelah itu kebutuhan orang lain. Kalau misalkan dia bertengkar dengan orang lain, dilihat dulu temannya itu juga mungkin ada kebutuhan yang berkurang, atau ada yang hilang. Nah, kalau posisi manajer, penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi. Bagaimana memperbaiki kesalahan. Hasilnya fokus pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Dan ketika murid mengetahui ada masalah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ini semoga bisa ditayangkan dengan enak. Kalau tidak berarti nanti saya coba lewat YouTube-nya. Ada sesi pertanyaan nggak, Bu? Oke, sebentar saja mau bertanya dulu, monggo. Iya. Nah, terima kasih. Bagaimana caranya? Sudah masuk di sini satu kali.
Sebetulnya ini jawabannya Mas ada melalui segitiga restitusi. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu nggih supaya lebih paham 5 posisi kontrolnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang terjadi kemarin. Jadi lebih baik kita masuk ke sini saja. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan sistem restitusi, salah satu kendala 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi dan 5 posisi Kayak kita orang siswa di kelas saya. Kan 30 berarti dia 2 jam. Kan nggih. 2 jam. Wah, pas apa ini? selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari 18 Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Masih gurunya lebay. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Saya ini manajer Ustaz. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghalu, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Posisi Ibu dan Bapak Guru hebat dalam terjadi pada posisi penghukum. Akan memberontak. Ini yang berikutnya. Hai Naren. Oh, bawa mulai. Aduh, Sama Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang dibawa ke sekolah, nak. Disampai ibu tidak bisa melihat kamu. Duh, gimana ini? ibu jemput dong. banyak memberi Kamu suka ya kalau ibu dibawa ke kepala sekolah? Terus, ibu harus apa ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Aku maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi kalau ibu Istighfar, Ibu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi berat dan gagal. Sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oh, Ustazah sudah menduga. Kayaknya begitu nanti. Kakak, kamu nanya. Sudah berapa ini nak? Iya. Iya sayang. Iya. Saya ngomong saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Ya Bu, saya ngomong kamu tadi. Jadi gak bisa kencang, tetap kencang Bu. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Terlambat lagi. Kak selalu Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah di sana masih kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Aku ini ada saja. Kita kan teman. Guru berbicara dengan nada suara ramah, apa cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Guru akan tercipta pada identitas namun perlu diingat karena ini masih di lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, berikutnya posisi pemantau. manajer. Ya, aku masuk. Selamat pagi Bu. Jam sekolah kita tentang jam berapa kita harus ke sekolah? Harus di sekolah dulu Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu. Saya harus Pengalamannya. selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Jadi, ini tahu Nah, ini tadi yang ditanyakan sudah Nita. Kalau besok ini lagi, sudah dulu ya. Oke. Satu. Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang Maaf Bu. Saya lupa saya semalam. baiklah menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang berkomunikasi? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah kalian yakin kondisi saya pernah tersebut? Ya Bu, saya yakinnya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan itu? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk meminta alat saya Bu. Baik, kalau ada lupa mengenal alat di rumah, Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Abia. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Nah, besok kadang ini. Setelah alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh Kalau ada yang nanti semester dulu, Kak. ada lagi Kayak sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Ini dapat dilakukan setelah mengamati adegan kalimat peristiwa perubahan. Kira-kira posisi mana ada ideal? Posisi mana dalam menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, itu adalah posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini menuju setiap murid. Pada posisi kedua, guru dapat menetapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik berbeda dalam sampai pada posisi seorang pengajar. Nah, ini Ustaz dan Ustazah tidak mudah. Dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan semangat. Selamat menjalankan. Baik, nah kembali ke sini ya Ustaz dan Ustazah. Kalau tadi posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Bagaimana caranya? Tadi ada pertanyaan dari Ustazah Mita. Bagaimana caranya? Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, dengan menstabilkan identitas. Jadi ditenangkan dulu, dipastikan kalau nanti dia merasa tenang, kalau kita tanya juga akan dijawab dengan enak. Jadi dia tidak takut. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Benarkah yang telah dilakukannya itu? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi hal apa yang berubah dari kesepakatan kita? Dari situ maksudnya sebetulnya adalah mencoba untuk mencari kesadaran siswa bahwa tindakannya itu tidak tepat, tetapi dari siswa itu sendiri maunya demikian. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh ibu guru yang di depan tadi, perjalanan menuju posisi manajer itu tidak mudah. Kalau kita berada di posisi kadang-kadang pemantau, kadang-kadang di posisi teman, kadang-kadang di posisi pembawa merasa bersalah, ya kalau bergantung siapa yang dihadapi, karena karakternya juga beda-beda. Kami, Ustaz dan Ustazah, saya punya warisan dari Ustazah yang betul-betul wow, saya berusaha menerapkan untuk menjadi posisi manajer. Tapi memang di saat-saat tertentu, jangankan posisi apa yang pengamat untuk menjadi posisi teman atau pemberi rasa bersalah itu saja
Melakukannya itu kan dia harus butuh terus dan itu perlu diingatkan terus menerus. Karena ini tadi juga, kalau saya lengah, besoknya dia terlambat lagi dengan alasan yang bermacam-macam. Nah, berarti kemungkinan kalau saya tanya itu berarti kan kemungkinan memang betul-betul ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau dia kemudian memberitahukan alasannya adalah orang tua, ya berarti mungkin orang tuanya ini punya hal yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang saya masih belum berhasil untuk menguliknya lebih lanjut karena ranahnya sudah ke orang tua. Nanti kita bisa saling diskusi, bisa jadi bagaimana supaya saya betul-betul yang satu ini antara saya mendapatkan materi tentang segitiga restitusi dengan apa yang saya hadapi di kenyataannya itu tidak mudah. Saya sudah matur ke teman-teman guru penggerak yang lain juga bahwa ada situasi yang memang kita tidak bisa menjangkaunya karena sudah berkaitan dengan orang lain, apalagi siswanya masih SD, masih TK, itu kan memang bukan dari dia sendiri. Selalu ada hal dari orang tua dari belakang. Kemudian untuk praktik restitusi ini yang sudah pernah saya lakukan, ini sekilas saja. Saya berusaha. Melakukan kesenangan kepada temannya yang pertama ya menyembunyikan
Kita menjual orang, kemudian menyenggol temannya sampai berdarah. Lalu yang ketiga, tiba-tiba kemudian kan darahnya bilang, itu dimasukkan ke dalam nah, ternyata dari eksperimen dia. Benar bukan banyak pintar, tapi ya itu ternyata sendiri. Karena benar orang lain, nah sehingga orang lain atau temannya merasa masih kita dulu. Makanya saya itu karena ini akhirnya saya berusaha untuk memberitahu Najwa. Alhamdulillah mulai langsung tertulis masih pun kadang-kadang juga masih perlu diingatkan kembali kami sapi. Oh iya lama saya perhatikan nih. Yang terjadi setelah saya melakukan ini adalah kemudian di buku pembukunya dia tertulis I love you sadar. Itu sama jadi saya kemudian untuk terakhir ini ciri-ciri itu bukan lagi diri untuk menemukan kesalahan atau belajar dari kesalahan atau restitusi itu mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan temannya tadi yang meminta maaf, kemudian tawaran juga mengatakan lalu untuk menuntun ke dalam dirinya sendiri untuk mencari kebutuhan data yang ada tindakan tersebut fokusnya ke dalam pemikiran bukan tindakan. Kemudian restitusi itu mengeluarkan fokusnya pada restitusi, mengembalikan sudut pada klausulnya dan restitusi sampai satu Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Mafiroh, wali kelas 4 di SD Al-Falah Surabaya. Hari ini saya mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan atau yang disampaikan oleh Ustazah Erni. Saya belajar banyak hal, diantaranya adalah ketika siswa melakukan pelanggaran, bagaimana kita menghadapinya. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi seorang manajer di mana kita harus menimbulkan atau membuat siswa untuk menyadari kesalahannya tersebut dan menumbuhkan solusi-solusi dari dirinya sendiri agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Makromudin. Saya seorang guru di SD Al-Falah Surabaya, sekaligus seorang wali kelas di kelas 4. Alhamdulillah, saya telah mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh teman saya, sekaligus calon guru penggerak. Ada banyak hal positif yang saya dapatkan, terutama yang pertama adalah tentang ilmu perbedaan konsekuensi dan juga hukuman serta dampaknya. Kemudian yang kedua, saya juga bisa belajar tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi saya bisa menentukan bagaimana cara saya bersikap terhadap peserta didik saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.